pemirsa dan seluruh keluarga Indonesia, selamat berjumpa kembali dalam program Komunikasi Keluarga melalui televisi Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat ataupun melalui program streaming dan channel lain yang mungkin Anda ikuti saat ini. Saya Ayura dengan senang hati akan bersama dengan Anda sekalian untuk melanjutkan program kita Komunikasi Keluarga, dan tentunya program yang istimewa ini dipersembahkan khusus untuk Anda dengan menghadirkan seorang narasumber pakar komunikasi keluarga ya. Beliau sudah hadir bersama dengan kita di studio saat ini, Keluarga Indonesia. Mari bersama dengan saya untuk menyapa beliau lebih dahulu, Dr. Niko JJ Koro. Selamat datang kembali Pak Niko. Berjumpa kembali Ayura. Terima kasih. Pemirsa. Ya, terima kasih sudah hadir untuk pelayanan hari ini untuk keluarga Indonesia. Ya. Jadi bagaimana keadaannya Pak? Kondisinya baik-baik saja, luar biasa. Oleh tuntunan Tuhan selalu keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita juga berharap keluarga Indonesia pun tentu seperti saja. Seperti ya, itu juga. Dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Nah, Pak Niko, saya sudah lihat ini topik yang Bapak siapkan untuk kita semua keluarga Indonesia, dan keluarga Indonesia ini bukan hal yang sering kita dengar ya dalam topik-topik bahasa. Saya mungkin akan sampaikan kepada Anda sekalian. Roh Kudus, maksud saya kuasa Roh Kudus dalam mengemudikan bahtera keluarga. Jadi Pak, ini cukup serius Bapak untuk bahasan diskusi seperti ini ya. Saya jadi langsung timbul pertanyaan, bagaimana kita menghubungkan keluarga dengan kuasa Roh Kudus, Pak Niko? Memang sepintas selalu kalau kita berpikir secara manusiawi atau katakanlah secara populer, akan sulit kita menghubungkan keluarga dan Roh Kudus. Iya. Kayaknya suatu hal yang tidak berjalan bersama-sama, bukan? Ya. Tetapi saya kira tidak demikian kalau kita percaya bahwa keluarga manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah bahasan kita yang paling awal. Paling awal. Betul. Tapi untuk menjelaskan, coba tolong Ayura bacakan apa yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16 supaya kita mendapatkan dasar dari pembicaraan kita atau diskusi kita selanjutnya. Baik, keluarga Indonesia, para pemirsa yang kami kasihi, kita akan membuka dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, terima kasih Ayura. Nah, kalau kita lihat, kalau kita boleh pelajari saja ayat yang baru dibacakan tadi, barangkali setiap orang akan bertanya sama dengan pertanyaan Ayura itu, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus tadi. Tapi coba kita baca mulai dari ayat 15 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, barangkali pertanyaan yang sama boleh kita ajukan kepada Ayura, kepada para pemirsa. Jikalau kita semua mengasihi Yesus Kristus, apa follow up-nya? Apa selanjutnya kalau kita mengasihi Yesus Kristus? Nah, tentu bagi kita semuanya yang sudah mengenal Yesus Kristus, ya barangkali mudah untuk melakukan kelanjutan atau follow up atau tindak lanjut yang harus kita lakukan kalau kita mengasihi Yesus Kristus. Ya tentu kita akan mengikuti hukum-hukumnya, perintahnya. Ya. Tapi barangkali bagi mereka yang tidak mengenal Yesus sama sekali, apa yang harus dilakukan? Kan jadi persoalan, ya, apa yang harus kita lakukan? Padahal kita tahu semua bahwa bagi kita yang sudah mengenal Yesus Kristus, Dia yang sudah disalibkan, yang sudah mengangkut dosa kita, sehingga kita manusia itu bisa bebas dari dosa. Ya itulah yang pengetahuan kita tentang Yesus Kristus. Tapi itu mulai ketika kita mengenal bahwa kalau demikian ada hubungannya antara Yesus yang kita kenal atau mungkin belum kita kenal dengan keluarga kita. Oke, saya sependapat dengan Bapak bahwa ya seperti pepatah, tak kenal tak sayang. Jadi kita memang harus lebih dahulu mengenal Yesus Kristus ini. Tapi hubungannya dengan Roh Kudus itu di mana Pak? Belum dapat.
Coba kalau kita baca lebih lanjut ayat itu, kalau kita baca ayat 16 tadi, ya, saya akan membaca ulang. Ini tadi sudah dibacakan bukan? Baik. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus memberikan kita seorang penolong. Penolong itu adalah Roh. Jadi kalau kita keluarga mau mencintai Yesus, atau kita keluarga mau mengenal Yesus, lalu kemudian begitu saja, ya memang sampai di situ saja hubungan kita dengan Yesus, bukan? Tapi Yesus kemudian memberikan penolong kepada kita. Oh, bukan itu saja, Dia memberikan penolong kepada kita, kepada Anda dan saya. Penolong itu adalah Roh penolong yang mau menolong kita. Baik. Ya. Jadi itu kaitannya, Pak Ya, itu kaitannya. Jadi penolong yang lain itu adalah tadi Bapak sampaikan Roh Kudus. Ya. Coba barangkali supaya jelas Anda tolong bacakan apa yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 17 supaya jelas apa yang saya utarakan tadi. Baik. Jadi keluarga Indonesia, kita akan lanjutkan di ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini menarik Pak Niko. Jadi kalau kita Kristus sudah menyediakan Roh penolong bagi kita, dan akan Dia janjikan akan diam di dalam kita, diri Anda, demikian pula diri para pemirsa kita, keluarga Indonesia. Sehingga dengan demikian kita tahu pasti bahwa oh, kalau demikian ada penolong yang menolong kita untuk selalu mau berhubungan dengan Yesus Kristus. Sebab kuncinya kan di situ. Keluarga kita itu seperti iblis selalu mau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Itu saja pekerjaan iblis itu. Kalau bisa potong hubungan dengan Tuhan, selesailah saya menguasai keluarga. Tetapi kemudian di dalam ayat ini kita lihat ada penolong, yakni Roh Kudus. Dan itu diam di dalam kita. Diam di dalam Selalu kita. bersama kita. Ini adalah bahasan yang menarik Pak Niko dan juga keluarga Indonesia. Namun sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, maka kita akan ajak lebih dahulu keluarga Indonesia Pak Niko untuk lagu pujian yang berikut ini. Selamat menikmati. House of praise, where our hearts reflect your grace. Let our hands reach up to you for our strength to be renewed. Lord, let our be a house of prayer with your holy presence there. Let our home be filled with love and a hope from heaven above. Let our be a house of praise, where our hearts reflect your grace. Let our hands reach out to you for our strength to be renewed. Kembali bersama Komunikasi Keluarga, dan kami sangat berharap bahwa lagu pujian yang baru saja Anda saksikan betul-betul akan memberikan berkat khusus untuk Anda sekalian keluarga Indonesia. Dan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita, topik bahasan yang perlu kita cermati bersama ya,
Dan kita akan melanjutkan lebih dalam lagi kuasa Roh Kudus dalam mengemudikan bahtera keluarga. Sebelum lagu tadi sudah disampaikan oleh Pak Niko di dalam ayat 17 dari Yohanes 14 bahwa memang Roh Kudus itu dijanjikan lalu memang tinggal di dalam kita. Itu otomatis, Pak? Itu tidak otomatis. Itu tidak otomatis. otomatis. Jadi Ya. bagaimana caranya supaya Ya, ada kita langkah yang harus kita tempuh? Ya, memang. Ya, kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu seharusnya maunya kita tetap berada di dalam diri kita. Iya, itu ya. Tapi coba kita bahas, kita tolong lihat apa sih Roh Kudus. Kita boleh baca dari ada satu penjelasan lain. Di dalam Roh Kudus dijelaskan dalam bahasa Inggris seperti berikut. Roh Kudus itu adalah comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin lebih mudah kita mengolahnya. Dikatakan Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur, pemberi nasihat, penolong, pengantara, pembela, pemberi kekuasaan, pemberi kekuatan, dan selalu siap sedia. Fungsi lainnya adalah sebagai pengajar. Nah, ini yang kita harus pahami. Jadi Roh Kudus itu bukannya fungsi seperti yang saya sudah katakan tadi, tetapi juga sebagai pengajar. Pengajar, ya. Ya. Atau sebagai guru kita. Barangkali tolong ayo bacakan selanjutnya Yohanes 14 ayat 26 agar kita bisa dapat mengerti apa maksudnya dengan pengajar itu. Baik. Jadi keluarga Indonesia, kita akan melihat di ayat 26 masih dari pasal yang sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini merupakan fungsi yang maha penting untuk kita manusia, ya Pak Niko. Karena roh inilah yang seperti yang tadi Bapak katakan mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu tentang firman Tuhan kepada kita. Betul. Karena kalau tanpa Roh Kudus, apalagi kita sebagai keluarga Kristen, tanpa Roh Kudus mengajar kepada kita, sebab seringkali apa yang terjadi ya Ira, kalau kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, barangkali tidak lebih dari 10 menit kita sudah ngantuk. Iya, atau bosan. Nah, oleh karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa kepada Roh Kudus. Oke, jadi langkah pertama berdoa lebih dahulu. Berdoa lebih dulu, Baik. sehingga dengan demikian kita selalu akan terfokus. Itu pun iblis akan menyerang kita sebanyak-banyaknya. Seringkali kita sudah fokusnya tiba-tiba macam-macam yang datang di dalam pemikiran kita, sehingga bisa mengganggu kita. Belum lagi dengan hal-hal yang lain yang di luar kita yang seringkali memang sulit untuk kita hindarkan. Betul, Jadi betul. itu yang kita alami setiap hari. Jadi membaca firman Tuhan atau Alkitab, jangan kita lupa bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Iya, betul. Tolong bacakan itu sebentar. Baik, keluarga Indonesia, kita akan baca kembali. Ini adalah ayat yang sangat sering digunakan oleh Pak Niko ya dalam komunikasi keluarga. Berarti ini adalah yang penting untuk kita keluarga Indonesia. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya kira jelas sekali ayat ini. Seringkali kita manusia berpikir bahwa saya dapat berjalan sendiri. Saya sudah pengalaman. Saya sudah pengalaman. Jadi, nah yang susahnya Roh Kudus sebagai penolong itu harusnya dalam bahasa asing lain dikatakan sebagai parakletos. Parakletos berarti pendamping. Jadi kemana saja kita pergi, dia akan mendampingi kita. Tapi masalah kita manusia, kalau kita bepergian dengan Roh Kudus, begitu kita ini bukan urusan Roh Kudus, kita tenang dia, kita masuk di tempat-tempat yang sudah pasti bukan kepentingan Roh Kudus di situ. Nah itu yang paling susah kita manusia. Kayak on-off gitu. On off gitu loh. Jadi semau kita gitu loh. Oh ini perlu Roh Kudus, kita on gitu loh.
Oh, ini tidak perlu Roh Kudus, bukan begitu. Kehidupan manusia itu, saya kira dengan Tuhan itu bukan begitu. Kehidupan manusia kita dengan Tuhan is not off and on gitu loh. Nah, kita harus tetap terhubung. Sekali saja kita putus hubungan dengan Tuhan, celaka kita. Makanya tadi dikatakan bahwa di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Itu yang selalu kita harus ingat sebagai keluarga Kristen. Oleh karena itu, di dalam keluarga Kristen kita harus membutuhkan Roh Kudus. Dan itu saya kira salah satu tanggung jawab pimpinan keluarga. Kepala keluarga, keluarga. Supaya selalu menghadirkan Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam keluarga Kristen kita diajarkan untuk kebaktian, ibadah pagi, ibadah malam kalau bisa. Ya. Jadi itu berdoa, membaca. Jadi, tapi yang menjadi masalah kita di dalam keluarga kehidupan kita, apalagi kita keluarga di dalam kota-kota besar itu menjadi rutinitas dan tidak berarti, tidak menjadi hal yang istimewa lagi dalam keluarga kita. Jadi kalau hanya rutin, kita panggil anak, berdoa, habis berdoa, langsung keluar. Jadi tidak ada suatu keseriusan bahwa itu sangat penting dalam keluarga kita. Padahal kita harus pentingkan hubungan kita dengan Tuhan itu melalui Roh Kudus. Penjelasan yang baik sekali untuk kita semua, Pak Niko, terima kasih. Tapi mungkin satu lagi pertanyaan boleh Pak ya? Boleh, silakan. silakan. Mengakhiri diskusi. Karena ini sering muncul dalam pemikiran saya sehubungan dengan Roh Kudus. Mungkin Bapak juga tahu, keluarga Indonesia juga tahu suatu ayat di dalam Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak seseorang itu bisa menghujat Roh Kudus? Atau ya katakan anggota keluarga kita bisa melakukan hal seperti itu? Bagaimana? Ya itulah, kalau kita tidak tahu, bisa saja kita dengan sengaja melakukan hal seperti itu. Oleh karena kita harus tahu, melalui firman Tuhan kita harus tahu. Jadi ya, kita perlu mencari tahu hal tersebut ya. Nah, tapi sering apa yang jadi sebenarnya barangkali orang mempunyai gambaran bahwa waduh, kalau kita melawan, sebab Tuhan Yesus katakan, engkau menghina Yesus saja no problem, bisa diampuni. Tapi kalau menghina Roh, menghujat Roh, itu bagaimana sampai kita menghujat Roh? Itu kan yang sulit kita mengerti kan. Wah, ini bagaimana? Seperti itu. Barangkali jarang kita berdoa melalui Roh Kudus kan. Kita jarang berdoa, ya Roh Kudus, jarang kan. Ya, kita hanya berdoa keseluruhan, ya Roh Kudus tolong kita. Tapi berdoa secara khusus kepada Roh Kudus jarang kita lakukan. Padahal itu yang selalu kita harus lakukan kalau kita membaca firman Tuhan. Berdoa kepada Roh Kudus. Nah, bagaimana kita kalau sampai kita menghujat? Sebenarnya menghujat itu sebenarnya Roh Kudus selalu berbisik kepada kita. Saya menyiapkan bahan-bahan ini. Kita berdoa selalu berdoa dulu toh. Betul. Sebab tanpa itu biasanya bisikan-bisikan roh itu hilang. Digantikan dengan yang lain gitu. Tapi kalau kita selalu bertekun, tolong Tuhan, kita tidak di luar aku, di luar Yesus kita tidak berbuat apa-apa. Jadi tolong. Jadi demikian pula di dalam keluarga. Nah, ini yang menjadi bahaya bagi kita kalau kita tetap, jadi sudah tahu bahwa kita sudah ajarkan kepada anak-anak dalam seluruh keluarga bahwa Kristus itu penting bagi kita, Alkitab itu penting bagi kita, tetapi dari sikap perilaku kita keluarga tiap kali kita abaikan itu. Oke. Pengabaian. Pengabaian. Jadi ini perlu digarisbawahi keluarga Indonesia, mengabaikan. Pengabaian. Sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan Roh Kudus, yang kita manusia, kita yang mengabaikan bisikan Roh itu. Ya kalau 1-2 kali barangkali dia masih mau berbisik. Tapi lama-lama sudah suaranya udah jauh, udah di jalan sebelah sana tuh. Dia panggil nama Yuda atau nama saya, udah sayu-sayu terdengar. Jadi tidak bisa kita dengar suara Roh Kudus. Lama-lama ya kita berbuat perbuatan daging. It's simple as that. Jadi hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan saja. Itu bahayanya manusia. Bahayanya manusia itu di luar Yesus Kristus kita akan menjadi mengandalkan perbuatan daging saja. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa perbuatan daging adalah melawan kehendak Allah. Ya. Kalau kita lakukan itu terus, nah untuk itu kita hanya bergantung kepada Roh Kudus. Nah kalau kita sudah tiap kali melawan Roh Kudus,
kita mengabaikan Roh Kudus, Kita kehilangan. kita kehilangan. Contoh saja, kita harus berdoa setiap hari, tapi lama-lama doa kita kayak rutinitas saja tuh. Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya lah sama sekali. Coba aja kita latih anak-anak kalau berdoa. Lama-lama berdoa Bapak kali lancar banget. Bapak udah. Sering kali, oh ya sudah selesai. Sudah selesai, bukan amin, sudah selesai. Karena mereka tidak merasakan. Kalau perilaku kita begitu terus-menerus kepada firman Tuhan atau kepada kuasa Roh Kudus, lama-lama Roh Kudus akan meninggalkan kita. Itu bahayanya sebenarnya. Jadi sebenarnya Roh Kudus kita istilah tadi menghujat Roh Kudus itu bukan kesalahan Roh Kudus, kesalahan kita manusia, Penolakan dari manusia itu sendiri. Ya. Apalagi kalau itu terjadi berulang kali, lama-lama ya Ada saatnya akan. ya Roh Kudus tidak akan mendengarkan kita lagi. Itu yang paling bahaya, dan disitulah kita sebenarnya sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Baik. Satu penjelasan yang sangat membantu Pak Niko, dan saya sangat berharap bahwa keluarga Indonesia juga mendapatkan manfaat dan keterangan yang baik untuk kita semua, supaya di dalam bahtera keluarga itu memang kita harus selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Pak Niko, mungkin di akhir perjumpaan kita, mungkin Bapak boleh sampaikan kesimpulan atau hal-hal yang dapat menginspirasi keluarga Indonesia. Ya, jadi saya simpulkan bahwa kita harus sadar, benar-benar sadar bahwa kehidupan kita di atas dunia ini selalu akan menjadi sumber incaran iblis. Karena dia tahu bahwa keluarga adalah ciptaan Allah. Allah hanya menciptakan dua lembaga di dalam dunia ini, lembaga sabat dan lembaga keluarga. Oleh karena itu, lembaga keluarga selalu menjadi incaran dan ancaman iblis. Bagaimana memutuskan hubungan keluarga dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus membantu kita di dalam keluarga, supaya kita selalu terhubung dengan Tuhan, itu kan tadi saya katakan bahwa antara lain fungsi Roh Kudus adalah pengantara. Nah, kalau kita sudah potong pengantara, kita mau mengantarai apa lagi dengan jadi kita tidak ada pengantara. Jadi itulah masalahnya kita manusia. Oleh karena itu kita selalu setiap hari belajar Alkitab, berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tanpa berdoa lama-lama kita kehilangan pegangan. Dan berdoa itu harus dalam tuntunan Roh Kudus. Karena dia yang ajar kita untuk berdoa, dia yang ajar kita untuk membaca Alkitab. Itu dua hal yang sangat penting yang menjadi masalah vital di dalam hubungan kita dengan Tuhan, khususnya hubungan keluarga dengan Tuhan. Saya kira itu yang dapat saya kemukakan. Dengan demikian, kita sebagai keluarga Kristen harus tetap datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus. Tanpa itu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Baik. Terima kasih Pak Niko Sama-sama. untuk bahasan yang baik sekali untuk seluruh keluarga Indonesia. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita diingatkan bahwa kita harus meminta Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita secara keluarga. Dan itu akan menjadi pengaruh yang berhasil untuk masyarakat di sekitar kita, gereja, dan bangsa. Dan keluarga Indonesia, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.